Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tentu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak doakan sehat lahir maupun batin. Anak-anak yang berbahagia, pada kali ini Bapak mengajarkan mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7. Oleh karena itu, Bapak yakin dan percaya anak tetap konsentrasi, istiqomah dan mempelajari Akidah Akhlak kelas 7 pada MTS Negeri 1 Batanghari. Anak-anak yang berbahagia, mengawali pertemuan kita pada hari ini tentunya kita tetap membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, agar supaya apa yang kita pelajari akan menjadi ilmu pengetahuan dan tertanam dalam jiwa kita, sehingga menjadi pedoman kehidupan kita yang sekarang maupun yang masa yang akan datang. Anak-anak yang berbahagia, tentunya mari kita berselawat kepada Rasulullah SAW dan mengucapkan Allah sallallahu alaihi Muhammad wa ala Muhammad wa barik wa sallim. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan ini tentunya dengan kondisi yang masih COVID-19, kita belajar melalui daring. Tentunya anak-anak tetap di rumah, jaga kesehatan agar supaya pandemi COVID ini cepat berakhir di negara kita, Republik Indonesia ini. Maka untuk yang pertama pada kesempatan ini, untuk pelajaran akidah kelas 7, kita awali dengan akidah Islam, di mana kompetensi dasarnya adalah menghayati kebenaran akidah Islam sebagai dasar berpikir, bersikap, dan bertindak. Kemudian yang berikutnya adalah mengamalkan perilaku jujur, istiqomah sebagai implementasi dari keyakinan kita terhadap akidah Islam. Yang berikutnya adalah memahami dasar, tujuan, bukti-bukti dan dalil akidah Islam dalam memanfaatkan pembelajaran ini. Yang berikutnya adalah mengkomunikasikan tujuan, bukti, akidah Islam dalam bentuk peta konsep dan media lainnya. Anak-anak yang berbahagia, oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan membahas lebih mendetil lagi, lebih mendalam lagi, sehingga timbul keyakinan yang benar-benar istiqomah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, akidah Islam. Akidah Islam yang berasal katanya al-aqidah al-islamiyah, artinya sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus kita yakini kebenarannya oleh setiap orang yang mengaku dirinya beragama Islam. Misi pertama yang diemban oleh Rasulullah SAW yang disampaikan kepada umat manusia adalah konsep ketuhanan. Sebagaimana dalam firman Allah surat An-Nahl ayat 36, Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulah an i'budullah wajtanibu taghut. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Fa'ashirru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhi tauhid itu.
Maka di antara umat itu ada orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang di antara orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Anak-anak yang berbahagia, yang berikutnya adalah sehingga di dalam Islam akidah dimaknai sebagai keimanan dan keyakinan yang pasti, tidak ada keraguan sedikit pun kepadanya. Masalah-masalah gaib, dasar-dasar ajaran Islam, yakni kita kenal dengan usuluddin, yang diberitakan oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Kemudian akidah Islam tercermin dalam rukun iman seperti yang diketahui, rukun iman yang 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, rasul-rasul, kitab-kitab, hari akhir, qada dan qadar. Anak-anak yang berbahagia, kemudian kita masuk kepada dasar-dasar akidah Islam. Akidah Islam adalah sesuatu yang bersifat tauqifi, artinya sesuatu ajaran yang hanya didapat diterapkan dengan adanya dalil dari Allah dan Rasul-Rasulnya. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan dasar hukum akidah Islam yang pertama. Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang berisi pedoman hidup bagi manusia agar selamat hidup dunia maupun selamat hidup di akhirat. Melalui Al-Quran inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menuangkan firman-firman-Nya yang berkenaan dengan konsep akidah yang benar, yang harus diyakini, dijalani secara mutlak dan tidak boleh ditawar-tawar oleh semua umat Islam. Di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang berisi tentang tauhid. Di antaranya adalah surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian manusia mengikuti petunjuk Al-Quran berarti telah memiliki akidah yang benar. Sebaliknya, manusia yang tidak mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran, yang tidak memiliki akidah yang benar, sebagaimana firman Allah yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. Anak-anak tentu semangat masih memperhatikan apa yang ingin Pak sampaikan ini. Kemudian yang kedua adalah al-hadis. Hadis ada semua perbuatan, perkataan, takrir Nabi Muhammad SAW. Hadis merupakan dasar hukum akidah Islam yang kedua setelah Al-Quran. Baik sumber hukum dalam akidah maupun semua persoalan hidup. Hal ini dikenakan semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah wahyu dari Allah, bukan sekedar memperturutkan hawa nafsunya saja, sebagaimana firman Allah yang artinya dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran surah An-Najm ayat 3 dan 4. Anak-anak yang berbahagia, Bapak, para pemerhati, pemirsa yang berbahagia, Allah SWT memberi petunjuk kepada manusia untuk mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah, sebagaimana firman Allah yang artinya, apakah yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Surat Al-Hash ayat 7. Kemudian adalah tentunya kita harus mempunyai tujuan pembelajaran dari akidah ini.
Akidah Islam harus menjadi pedoman bagi setiap muslim. Artinya setiap umat Islam harus meyakini dan menjalankan pokok-pokok kandungan akidah Islam tersebut dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Kemudian mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, kemudian yang berikutnya adalah mempelajari pokok-pokok akidah Islam adalah kewajiban bagi umat Islam dengan tujuan sebagai berikut: mengetahui petunjuk hidup yang benar serta dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian yang kedua, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Yang ketiga, memelihara manusia dari kesyirikan, baik itu syirik khafi maupun syirik jali. Kemudian yang keempat, menghindar diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Oleh karena itu, kepada kita semua harus memperhatikan ini agar supaya tujuan kita mempelajari benar-benar punya makna dan manfaat yang ganda. Kemudian hubungan iman, Islam dan ihsan. Ada 3 unsur dalam akidah Islam yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, yaitu iman, Islam dan ihsan. Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu aslama yuslimu Islam, yang arti adalah patuh, tunduk, menyerahkan diri dan selamat. Kemudian iman. Iman artinya percaya, sedangkan menurut istilah iman adalah al-imanu huwa tasdiqu bil qalbi wa aqru bil lisan wa amalun bil arkan. Yang artinya iman itu percaya dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Ini menurut hadis riwayat Ibnu Majah. Jika seseorang sudah mengimani seluruh ajaran Islam, maka orang tersebut sudah dapat dikatakan mukmin yang beriman. Kemudian yang ketiga adalah ihsan. Ihsan berasal dari bahasa Arab, yakni ahsana yuhsinu ihsan. Artinya berbuat baik atau kebaikan. Semua amal perbuatan yang kita niatkan kepada Allah untuk kebaikan, maka orang itu adalah sebuah ihsan. Ihsan adalah perbuatan baik sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah sebagai makhluk individu, baik hubungan kita hablum minallah, hablum minan nas, wa hablum minal lingkungan. Anak-anak, pada hari ini yang berbahagia, kemudian ada ruang lingkup dari akidah Islam. Akidah memiliki ruang lingkup dan pembahasannya. Menurut ulama ada 4 ruang lingkup akidah dan akidah Islam, yakni ilahiyah, yaitu pembahasan yang berkenaan dengan masa ketuhanan kita, khususnya pembahasan mengenai Allah Subhanahu wa taala, seperti kekuasaan Allah, perintah Allah maupun larangan Allah. Kemudian ruhaniyat, pembahasan yang berkenaan dengan makhluk gaib, misalnya malaikat, iblis, jin. Kemudian sakmiyat, pembahasan berkenaan dengan alam gaib, misalnya surga, neraka, alam kubur dan lain-lain. Kemudian nubuwat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan para utusan Allah, para rasul-rasul, para nabi-nabi yang di dalam Al-Quran disebut dengan beberapa nabi, dan pembahasan sebagai suri toladan umat manusia. Di antaranya ada Nabi Muhammad, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishaq alaihissalam, Nabi Daud
Zulkifli, Sulaiman, Yahya alaihissalam, dan Isa. Anak-anak hadirin berbahagia, tadi sudah panjang lebar Bapak jelaskan masalah akidah Islam. Tentunya dengan harapan setelah kita mempelajari ini betul-betul tertanam keyakinan kita bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan langit dan bumi setelah seluruh isinya. Oleh karena itu tidak ada harus kita yakini lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu marilah kita tanamkan dalam diri kita sesuai dengan janji Allah, janji kita kepada Allah, yakni sesungguhnya hidupku, ibadahku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan harapan semua ini dapat kita menjadi pengetahuan, pemahaman, dan dapat mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kepada anak-anak sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih jika di dalam pemaparan ini terdapat kehilapan dan kekurangan sebagai manusia biasa, tentunya tidak luput dari kehilapan dan segala yang menjadi kekurangan akan bisa diperbaiki, dan mohon maaf serta mohon ampun kepada Allah SWT. Demikian atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.